Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video layanan BK, bimbingan dan konseling dengan saya Ibu Ayuhan Purwandani. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan ya. Karena kita masih ada di tengah-tengah pandemi seperti ini, maka wajib hukumnya untuk memperhatikan protokol kesehatan agar tubuh kita tetap sehat dan bugar, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan baik gitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, Semam 1, be the first. Sekali lagi, Semam 1, be the first. Terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas topik strategi memilih program studi di perguruan tinggi. Nah, adapun tujuan dari topik yang akan kita bahas hari ini adalah Bu Ayu berharap kalian semua bisa menentukan strategi yang tepat untuk memilih program studi di perguruan tinggi setelah kalian nanti lulus dari SMA, begitu ya. Nah, sebelum kita membahas apa saja strategi yang perlu kalian persiapkan untuk memilih prodi di perguruan tinggi, maka perlu kalian tahu terlebih dahulu mengenai universitas, fakultas, dan juga program studi itu apa, gitu ya. Oke, sebenarnya di negeri kita, Indonesia ini ada banyak sekali jenis perguruan tinggi. Akan tetapi yang sering kita dengar itu adalah universitas. Nah, nanti untuk apa saja jenis-jenis perguruan tinggi akan ada materi yang lain. Nah, untuk saat ini Bu Ayu akan ngasih gambaran mengenai universitas itu apa ya. Jadi, universitas itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Sedangkan fakultas itu merupakan sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait. Sedangkan program studi atau prodi itu merupakan suatu kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik. Jadi gampangannya seperti ini. Kalau kalian membayangkan perbedaan universitas, fakultas, dan program studi, bayangkan bahwa satu RT itu merupakan universitas. Dalam satu RT itu merupakan universitas, kemudian masing-masing rumah di dalam RT tersebut itu adalah fakultasnya, dan kamar-kamar yang ada di dalam masing-masing rumah itu merupakan program studinya. Gampangannya seperti itu, kalian membayangkannya supaya tidak bingung membedakan antara fakultas dan program studi, terutama karena banyak di antara kalian yang masih bingung perbedaan antara fakultas dan program studi ya. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh fakultas dan program studi. Sebenarnya ada banyak sekali program studi, jenis-jenis program studi. Nah, ini Bu Ayu ngasih 2 contoh fakultas dan juga dengan masing-masing program studinya. Yang pertama adalah Fakultas MIPA, itu terdiri dari program studi elektronika dan instrumentasi, ada prodi fisika, geofisika, ilmu komputer, kimia, matematika, dan statistika. Itu semua ada di Fakultas MIPA. Kemudian Fakultas Ekonomi itu terbagi menjadi 3 prodi. Ada prodi akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Dan yang kalian pilih anak-anak adalah program studinya, bukan fakultasnya ya. Perbedaannya apa Bu? Program studi dan jurusan sebenarnya sama, akan tetapi seringkali ketika nanti kalian sudah berada di perguruan tinggi, maka yang biasanya disebut dengan jurusan akan berubah menjadi program studi ya. Untuk jurusan itu lebih familiar atau lebih sering kita gunakan ketika kita berada di bangku SMA.
jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan nanti ketika kalian sudah berada di perguruan tinggi, maka sering kita sebut sebagai prodi. Jadi sama antara jurusan dan program studi itu ya. Oke. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi itu ada dua. Ada akademik dan non-akademik. Ini Bu Ayu mau membahas faktor akademik dulu. Jadi yang pertama, pemahaman tentang program studi. Kenali dulu profil dari program studi yang akan kalian pilih, meliputi ruang lingkup yang dipelajari selama 8 semester perkuliahan, apa saja materinya yang dipelajari, apa saja kalian perlu tahu. Kemudian prospek kerjanya nanti setelah lulus jadi apa, bekerjanya bisa di bidang apa saja, itu juga perlu kalian kenali terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kemampuan akademik. Dalam memilih program studi di perguruan tinggi, kalian perlu tahu kemampuan akademik kalian. Caranya bagaimana? Lihat nilai rapotmu. Atau bisa juga kamu berlatih mengerjakan soal-soal. Kemudian latihan soal ya, kemudian kamu koreksi dan kamu nilai sendiri. Dari situ kamu akan tahu kemampuan akademikmu itu sejauh apa. Kemudian yang ketiga, lokasi dan biaya. Nah, bagi kalian yang tidak ada masalah dengan ekonomi, tidak jadi masalah untuk faktor biaya ini. Akan tetapi bagi kalian yang merasa, Bu, tahun ini itu ayahku pensiun, atau aku masih punya banyak adik kecil Bu yang harus bersekolah, maka faktor lokasi dan biaya perlu kalian pertimbangkan. Karena apa? Karena ketika kuliah nanti yang kalian pikirkan itu tidak hanya biaya SPP saja, tetapi kalian juga memikirkan transportasinya, apalagi kalau kalian memilih di luar kota. Kemudian biaya tempat tinggal, ya kan? Kalau yang memilih ngekos, ya. Jadi faktor lokasi dan biaya perlu dipertimbangkan. Kemudian daya tampung jurusan dan peluang diterima. Ini bisa kalian lihat di internet, banyak sekali. Kalau kalian ingin tahu program studi yang kalian pilih daya tampungnya itu seberapa banyak, peluang diterimanya seberapa, tinggal searching di internet. Kemudian pahami jejaring atau networking, ini juga penting. Kalian perlu memahami juga informasi lebih jauh tentang jejaring kampus tujuanmu. Bagaimana lulusan dari program studi yang kamu pilih, apakah banyak diterima di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan bagus, atau bagaimana, itu perlu dipertimbangkan ya. Itu tadi adalah faktor akademik yang perlu kalian perhatikan dalam memilih program studi. Yang selanjutnya adalah faktor non akademik. Nah ini yang paling penting dari kesemuanya adalah faktor non-akademik, yaitu sesuaikan dengan minat dan bakatmu. Dalam memilih program studi, kalian harus menyesuaikan pilihanmu dengan minat dan bakatmu. Minat itu adalah apa yang kamu sukai, sesuai dengan kesukaanmu, dan bakat itu adalah kemampuanmu. Caranya dengan mengenali potensi, belajar untuk mengenali potensi. Potensi itu adalah kelebihan, kemampuanmu. Nah, nanti akan ada materi tersendiri mengenai mengenal potensi agar kamu bisa menyesuaikan program studi yang kamu pilih dengan minat dan bakatmu. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, realistis. Jadi kamu harus berpikir realistis dan jangan terlalu idealis kalau punya pilihan. Contohnya nih, bagi kalian yang berada di jurusan IPA, kemudian nantinya mau ambil prodi program studi kedokteran misalnya, dengan nilai rapot rata-rata 78, kira-kira realistis atau enggak kalau mau mengambil jalur undangan atau SNMPTN. Nah, itu yang dimaksud dengan realistis, masuk akal, sesuaikan dengan kemampuanmu, kemampuan akademikmu dengan pilihan dari program studi yang kamu pilih. Kemudian yang ketiga, carilah informasi sejelas mungkin, sebanyak-banyaknya. Kamu bisa menghimpun informasi dari orang-orang terdekat. Tanya ke orang tuamu, tanya ke gurumu, tanya ke kakak kelasmu
kualitasmu yang mungkin sudah diterima di program studi yang kamu inginkan saat ini. Kemudian yang paling gampang, coba searching di internet mengenai prodi yang akan sampean pilih itu ya. Oke. Setelah tadi kita memahami faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi, maka yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu kalian tentukan untuk memilih program studi. Jadi langkah pertama yaitu kalian perlu untuk menganalisis potensi yang ada di dalam dirimu. Potensi itu adalah kemampuanmu, ya kan? Agar pilihanmu itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuanmu, maka kamu perlu tahu potensimu, ya. Karena kalian kuliah itu selama 4 tahun. Kalau yang nanti ambil S1, maka akan sayang jika kalian hanya memilih program studi karena ikut-ikutan saja, tidak sesuai dengan minat dan bakatmu, maka hasilnya tidak akan maksimal gitu. Yang kedua, setelah kamu tahu potensimu apa, kemudian sesuaikan dengan cita-cita dan bidang pekerjaan yang kamu pilih. Jadi kalau sekarang mungkin kamu belum punya, Bu, saya masih bingung cita-cita saya apa, maka mulai saat ini tentukan nanti setelah lulus SMA kamu ingin jadi apa, ingin bekerja di bidang apa, minimal itu ya. Kemudian yang ketiga, cari informasi sebanyak-banyaknya. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, bisa tanya ke orang terdekat, ke kakak alumni, ke gurumu, kemudian cari di internet, itu yang paling mudah. Kemudian yang keempat, diskusikan bersama orang tua. Meski kalian sekarang sudah 17 tahun lebih ya, nah usiamu rata-rata 17-18 di kelas 12 ini, bukan berarti ketika kamu menentukan masa depan sudah tidak pakai orang tua. Itu keliru. Kamu harus tetap meminta pertimbangan orang tua, mendiskusikannya dengan orang tua, apalagi ini terkait dengan masa depanmu, ya kan? Karena apa? Kita sebagai anak tetap butuh ridho orang tua, tetap butuh doa dari orang tua, ya. Tidak sedikit orang-orang di luar sana itu yang sukses karena ridho dan doa orang tua. Jadi kita perlu berdiskusi dengan orang tua terkait dengan pilihan kita. Kalaupun ada perbedaan, maka nanti bisa didiskusikan dengan baik, ya. Nah, setelah 4 ini, maka langkah yang terakhir adalah segera ambil keputusan. Pilih mana yang sesuai dengan hatimu, yang sesuai dengan minat, bakat, dan hasil diskusimu dengan orang tua. Ya, oke. Nah, itu tadi saya kira penjelasan mengenai materi topik kita hari ini. Saya berharap ini bisa mengurangi kebingungan kalian dalam memilih program studi, sehingga membuat kalian lebih mantap untuk memilih program studi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, oke anak-anak, Bu Ayu kira sudah cukup materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.